Ya, Anda masih di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Mas Andri. Mas Andri tadi disampaikan Mas Atang bahwa kesepakatannya nanti akan dapat pesangon 1 PMTK. Nah, menurut Mas Andri itu layak nggak? Atau komponen PMTK ini apa saja sebenarnya? Sebetulnya kalau kita melihat memang PHK tetaplah PHK gitu ya. Jadi apapun yang diberikan terkait dengan hak dari karyawan sebetulnya ya itu memang harus diberikan. Tetapi sebelum sampai ke sana gitu ya, kita juga perlu melihat bahwa sebetulnya ini seharusnya tidak terjadi, gitu kan. Jadi ini cukup ironi menurut saya dan tentunya ini perlu memang diantisipasi, harusnya seperti itu, gitu ya. Tentu antisipasi ini tidak hanya melibatkan satu kementerian saja. Tentu perlu dilihat juga gitu ya dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan juga gitu ya, Kementerian Perindustrian. Dan kita juga harus melihat masalah di awal itu seperti apa gitu ya. Apakah memang betul terkait dengan masalah efisiensi yang tadi sudah disampaikan, ataukah memang sebetulnya adalah masalah-masalah yang lain gitu ya. Misalnya saja sulit mendapatkan bahan baku. Itu juga kan sebetulnya permasalahan yang sering disampaikan juga kan. Dan kami juga melihat bahwa dari structure cost ya cukup besar gitu ya untuk bahan baku ini. Terutama bahan baku impor gitu. Nah ini menurut saya perlu didalami lebih lanjut. Karena bisa jadi mungkin hari ini bata gitu ya. Kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Apalagi sektor industri padat karya memang kita lagi struggling, sulit sekali untuk meningkatkan kinerja dari pertumbuhan subsektor industri padat karya ya, terutama dalam hal ini alas kaki. Jadi tentunya perlu ada langkah antisipasi gitu ya dari pemerintah begitu. Nah sepantasnya hak-hak apa saja yang kemudian bisa diterima oleh para karyawan PT Batan ini? Sebelum nanti kita konfirmasi langsung ya sama Mas Atang apa saja yang kemudian sudah disepakati. Saya rasa sih sebetulnya terkait dengan hak ya mungkin saya rasa sudah diberikan gitu ya. Saya rasa sudah clear juga gitu ya tadi ya. Sudah disampaikan juga dari Kemenperin terkait dengan hal itu. Dan itu juga mungkin menurut saya sudah sesuai lah gitu. Tapi ya kembali lagi Mbak bahwa saya tekankan bahwa PHK tidak harus terjadi begitu. Nah kalau dari Mas Atang sendiri Mas sudah diterima kah pesangonnya atau hak-hak apa saja yang bakal didapatkan? Dari berkas kemarin paling lama 13 Mei. 13 Mei itu terakhir. Nah apa saja komponennya itu? Komponen yang kemarin kita dapatkan dari pesangon, penghargaan masa kerja, serta sisa cuti. Itu sudah deal kita sepakati dan kita terima. Terus untuk yang kemarin kita tambahan dari karyawan, bahwa perusahaan minta dibantu untuk mengurus proses di mana untuk JHT, JKN dan JKP-nya tolong dibantu sama manajemen untuk dipercepat. Soalnya untuk JKP itu sendiri itu kami belum bisa mensosialisasikan kepada anggota. Yang dimana 45% 3 bulan pertama itu harus didapatkan oleh kami, 25% 3 bulan kedua itu ada hak kami. Saya mau konfirmasi lagi nih. Jadi artinya berapa bulan gaji yang diterima oleh para karyawan? Untuk kemarin kita yang itu kan bervariasi, masa kerja kemarin yang 15 tahun aja itu hampir 15 bulan gaji. 15 bulan gaji dari 9 pesangon, 9 bulan pesangon sampai masa penghargaan kerja 5 bulan. Mas Firman, dari catatan Anda mungkin setelah pabrik bata ini kira-kira mana lagi nih pabrik persepatuan mungkin yang terancam tutup juga gitu? Ya mungkin saya menanggapi dulu apa yang terjadi di Bata ya secara makro ya. Pertama ya pastinya saya tidak mau menghakimi ya ketika ada masalah kemudian ya ini salah manajemen gitu ya, salah strategi gitu ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Bata, kita harus pisah dulu nih. Bata itu ada 2 entitas bisnis ya. Satu dia sebagai entitas pemegang merek dan dia retail, jualan retail. Kemudian satu lagi dia sebagai entitas produsen yang itu ada di Purwakarta. Nah, yang sebagai produsen ini dia domainnya Pak Febri ini.
Nah, ketika kemudian ada masalah secara grup, pertanyaannya adalah kenapa yang ditutup di produksinya? Iya. Berarti ada faktor produksi yang mungkin tidak match dengan persepsi dari manajemen Bata. Nah, Apa tuh faktor-faktornya kalau kita biasanya? masuk ke produksi, artinya ada faktor produksi, faktor input, kemudian dengan outputnya tidak match. Artinya dia pertama kita lihat bahwa dia ada di daerah Purwakarta. Itu adalah daerah dengan UMK salah satu yang tertinggi di Indonesia. Betul ya Mas ya? Kemudian dia ini sebagai produsen untuk pasar dalam negeri. Untuk produsen sebagai untuk pasar dalam negeri, dia itu terkena lartas untuk bahan baku. Mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022, kebetulan untuk produk-produk segmen menengah-menengah ke bawah itu untuk bisa efisien itu biasanya kita pakai kain Pak ya, karena bahan bakunya lebih murah daripada kulit gitu ya. Nah, di tahun itu kita dikenakan safeguard, itu biaya masuk tambahan untuk bahan baku. Artinya setiap meter bahan baku yang kita impor itu dikenakan tambahan 5.000, 10.000, 15.000 dan sebagainya. Itu berlaku fix ketika ada naik turun dolar, ya itu porsi prosentasenya bisa bertambah bisa berkurang. Kemudian ketika harga bahan baku menurun, prosentase cost-nya juga bisa naik bisa berkurang. Itu kemudian menjadi faktor input bersama dengan faktor tenaga kerja, dua-duanya ini menjadi paling berpengaruh. Ketika kita bicara faktor tenaga kerja itu bisa sampai, terutama di Purwakarta ya, bisa sampai 27%. Ketika kita bicara bahan baku itu pengaruhnya bisa 50%. Nah, dari dua faktor itu kemudian kita hitung dengan outputnya. Apakah outputnya efisien untuk kemudian itu dijual di pasar dalam negeri. Kalau itu tidak efisien, ya mungkin salah satu pilihannya adalah menutup produksinya. Dia cari opsi lain, dia misalnya beli dari tempat lain atau dia impor produk jadi. Karena dengan pertimbangan mungkin sulit jadi industri di Indonesia gitu ya. Karena faktor tenaga kerja, kemudian faktor bahan baku itu menjadi salah satu kendala kita dan porsinya di atas 50% pengaruhnya itu ya. Baik, ada kesulitan mengimpor bahan baku. Apakah itu juga yang disampaikan oleh manajemen Bata ke Kemenperin? Kalau dari pertemuan tadi pagi tidak ada soal kesulitan bahan baku. Yang mereka sampaikan hanya soal penurunan penjualan yang menurun karena mereka nampaknya agak terlambat mengantisipasi perubahan selera pasar. Ya, tapi tadi gitu. Informasi dari asosiasi kesulitan mencari bahan baku? Gini, secara makro industri alas kaki kita ini sedang bagus-bagusnya saat ini. Kami punya ukuran namanya indeks kepercayaan industri. Indeks kepercayaan industri itu mengukur seberapa bagus kinerja industri manufaktur. Terutama beberapa sektor ya, otomotif dan makanan, minuman dan juga alas kaki. Selama 9 bulan industri alas kaki ini 9 bulan dari sekarang itu selalu ekspansif. Pesanannya naik, produksinya juga bagus, stoknya juga bagus, begitu. Tiap bulan kami pantau. Dan perlu juga diketahui bahwa total kebutuhan sepatu di Indonesia itu ada sekitar tahun 2023 ada sekitar 700 ribuan pasang sepatu. Ya, dari 700 ribuan itu sekitar 500 ribuan itu adalah produksi dalam negeri. Dan sekitar 100-an ribu itu adalah impor. Nah, ini kan pasar yang bisa diisi oleh industri manufaktur. Ya, dan kita perlu menjaga pasar ini, ya, yang kalau kita lihat ada sekitar 588 pabrik sepatu menengah besar, ya, yang bisa mengisi pasar ini dan juga pasar luar negeri. Nah, kebijakan Lartas, baik Lartas pada end product sepatu ya jadi ataupun bahan baku itu tujuannya untuk menjaga pasar ini, baik pasar bahan baku maupun pasar end product.
untuk pasar bahan baku sepatu itu kan macam-macam. Ya, ada memang yang impor, ada juga dalam negeri. Nah, kita memberlakukan lartas terhadap bahan baku itu tujuannya adalah untuk menjaga industri di hulu. Ya, misalnya tadi tekstil dipakai untuk sepatu atau industri kulit, penyamakan kulit. Itu kan juga perlu kita jaga bahwa produk mereka industri kulit itu nanti akan dipakai oleh industri sepatu. Nah, makanya kita berlakukan lartas supaya kalau nanti jangan sampai juga banyak kulit impor bahan baku itu dalam bentuk kulit misalnya itu membanjiri pasar bahan baku dalam negeri sehingga industri di hulunya ini itu industri penyamakan kulit itu juga suffer begitu. Nah, ini kan kami kalau di Kementerian Perindustrian melihat ini. Tidak bisa hanya kami melihat bahwa ini soal efisiensi bahan baku di industri sepatu atau alas kaki begitu. Tapi juga lihat industri yang lain yang terkait. Atau artinya itu secara singkat itu supply chain di dalam negeri itu seperti apa. Dan memang kita akui ya ada beberapa masalah ya di dalam pasar kita. Misalnya ada kemarin kita lihat ada sepatu bekas ya impor. Dan itu menurut kami itu juga sebuah masalah ya yang perlu diatasi begitu. Nah, produk-produk impor yang masuk, sepatu-sepatu impor atau alas kaki yang masuk ke Indonesia ini perlu masuk pasar Indonesia ini perlu diatur supaya ada demand pesanan terus terhadap industri alas kaki. Semakin banyaknya jumlah sepatu bekas impor yang masuk ke Indonesia, kemudian apakah itu menjadi salah satu penyebab mungkin pabrik-pabrik sepatu kemudian terancam tutup? Nanti kita akan bahas ya usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.